Terus ada yang nanya, kenapa lebih milih kripto dibanding forex? Beda banget tuh, forex kan foreign exchange. Ini banyak lagi. Lalu ini banyak musuh nih kalau bahas forex ini. Karena forex ini itulah. Nah, lu tanya nih yang bikin ini juga. Kan ini dulu broker forex. Broker forex itu price feeding doang. Jadi ya maksudnya forex apa nih? Kalau gue nyimpen dalam mata uang asing ada, gue punya Swiss franc gitu. Gue punya Swiss franc. Gue punya USD, punya gue di escrow. Di BCA gue ada escrow, isi USD ada. Apa nih forex? Trading? Trading. Lu trading di mana dulu gitu kalau gini lah. Kecuali lu misal lu kayak George Soros itu lu trading pakai broker pakai JP Morgan itu oke lah. Tapi semua yang lain it's all bullshit lah. Itu lu trading sesuatu yang gak ada barangnya. Kecuali di JP Morgan, di Goldman Sachs gitu trading. Tapi sisanya itu. Apakah boleh di-elaborate atau mendingan move on? Move on aja. Move on. Oke. Di Instastory, Timothy beli Sena PNL 2 minggu. Kripto apa aja yang dibeli? Bukannya suka hold kripto? Oh, suka hold crypto dong. Tapi Ondo aja gue berapa itu? Ondo ya gue nggak bisa kasih tahu nominal aja sih. Tapi intinya Ondo tuh gue luar biasa lah gitu. Sampai ada ya bahkan on exchange juga yang mau transfer duit bro ke gue, maksa gue kasih wallet bro. Karena dia cuan dari Ondo. Jadi dia beli karena postingan gue. Iya. Dia sampai maksa mau ngasih sebagian gitu ke gue karena nggak enak gitu kan dapat duit sebesar itu gitu dari Ondo. Jangan McLaren udah banyak. Kalau mau kasih ya pemilik dia gitu loh. Oke. Tutor dan saran untuk pemula kripto. Belajar. Kalau sebelum kalian beli Bitcoin, beli dulu kecil, pelajarin 100 jam Bitcoin. Resource-nya banyak sekali dari buku kayak Bitcoin Standard. Artikel-artikel di luar negeri banyak sekali juga yang bagus-bagus yang kalian bisa baca. Oke, di ini bro, di dunia alternatif kalau misalnya nggak ada Bitcoin, mending saving USD, SGD atau... Wah mantap ini pertanyaannya. Aset apa ya? Atau apa? Kalau di dunia di mana tidak ada Bitcoin, gue tinggal di mana nih? Di sini. Indonesia. Commercial property, gedung. Kenapa? Karena kalau nggak tahu kemana lagi soalnya bro. Yang bisa dengan net operating income yang oke, internal rate of return yang paling masuk akal tuh masih tetap commercial property loh menurut gua kalau di Indonesia. Lu punya pengalaman di commercial property makanya lu mau kayak gini atau menurut lu kayaknya itu yang paling besar? Gua ada beberapa teman sih yang punya commercial property dan menurut gua masih make sense rate kalau misalnya bisa 15% dari apresiasi dan semua. Tapi yang laku ya, ini quote-unquote gedung yang laku yang dipakai ya. Iya. Tapi tetap akhirnya jadi kayak bisnis bro, tetap kalau itu. It will take all of your time lah intinya begitu. Benar. Soalnya gue juga punya teman yang misalnya dia bisnisnya apa, terus punya gedung. Tapi yang misalnya dia emang buat gengsi dia lah, mewah gitu. Tapi di tempat yang lokasinya mungkin berbeda lah, bukan yang kayak di tengah-tengah Kuningan atau apa. Jadi beban bro biasanya. 2 triliun bangun jadi beban biasanya. Benar. Terus bangun kompleks ruko di belakang jadi beban itu. Iya. Menarik. I would go commercial property. Interesting. Nah, Bitcoin ini kan gold 2.0. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan itu adalah kenapa waktu eskalasi perang Iran-Israel, ketegangan di Timur Tengah, gold malah naik sedangkan Bitcoin malah turun? Oh, goldnya turun juga bro. Gold bukannya naik ya? Naik sebentar banget, habis itu turun banget. Oke. Korelasinya itu unik sih, karena gold tuh turun bro sebenarnya. Gold tuh turun. Oke. Di saat Iran-Israel tuh orang juga bingung kenapa akhirnya goldnya turun. Gold tuh turun karena safe haven-nya nggak dilihat lagi di sana gitu. Safe haven-nya nggak dilihat lagi. Malah Bitcoin yang lebih stabil dibanding gold tuh. Coba. Kita lihat data. Lu lihat coba. Coba kita. XAU-nya turun. Penyerangan kapan sih? Kalau nggak salah 11 April. Iya. 11 April penyerangan. Dia sempat naik sekali itu habis itu jadi drop-nya lumayan tajam. Coba. Gold. Iran-Israel. Gold. Oh, dia itu flat. Ini 11 April penyerangannya. Iya, dia ada naik terus dia drop yang dia naik, orang dia kaget. drop. Iya, dropnya lumayan signifikan. Nah, tapi dia sampai sekarang tuh 11 ke 26 tuh flat. Ya. Sedangkan BTC kapan sih? 11 sampai BTC itu minus 10%. Iya. Nah, kan menarik tuh. Gold itu flat, BTC itu minus 10%. Cuman tentu ini mungkin minus 10%-nya ada faktor lain ya. Kayak kemarin kan S&P juga drop tuh gara-gara alasan jobs dan juga inflasi gitu. Ya. Nah, cuman apakah seharusnya itu
Ya, menurut lu kenapa gitu? Kayak Bitcoin itu drop? Apakah mereka masih belum memandang Bitcoin itu sebagai gold? Atau menurut lu sekarang ini Bitcoin udah dilihat sebagai gold gitu? Udah dilihat sebenarnya, karena terbukti di saat sanctions-nya Rusia. Jadi kalau lu mau tanya apakah store of value gold, udah enggak. Store of value udah Bitcoin, karena Russian oligarch itu semuanya larinya ke Bitcoin kan, pas sanctions kan. Semua itu udah jadiin Bitcoin tuh mereka punya tempat perlarian. Menarik. Bahkan di Nigeria yang sekarang lagi bermasalah, makanya di-ban kan. Off-ramp-nya dipotong dulu. Karena orang mulai lariin ke Bitcoin. Karena itu borderless, bro. Kalau gold itu, ya kalau misalnya lu percaya sama ETF-nya, kan itu lu kontrak ya. Dan ya pasti di owner juga sama BlackRock dan yang besar-besar. Sama Fidelity. Tapi gold sendiri kalau misalnya kita beli secara fisikal itu agak susah untuk kita storing ya. Dan makin besar gold yang lu simpan, lu makin butuh apa? Lu butuh pasukan kan untuk jaga itu. Gua defect-nya di sana. Dan apakah Bitcoin 10% tuh dampak yang signifikan? Jawaban gua enggak. Harusnya aset yang sevolatil Bitcoin turunnya lebih jauh. Oh, itu gue setuju. Itu gue setuju. Justru apa ya? Sebenarnya gue lihat penurunan 10% ini bukan buat takut, tapi justru gue surprise. Soalnya kan sebelum gue masuk kan gue pelajarin sejarahnya Iya. kan. Itu penurunan terakhir di 2000. Ukraina aja 20 parah tuh. waktu itu. Ukraina Rusia turunnya parah. Iya, turun 20%, ada yang 30%, ada yang sampai 60%. Ini Iya. baru 10% gitu. Justru gue kaget, cuma 10%. Iya. Jadi asetnya udah lebih mature sekarang. Asetnya lebih mature. Benar. Oke. Setelah dapat profit dari altcoins, bagusnya dibeli Bitcoin lagi atau gimana? Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi nih. Apakah kalau misalnya kayak gitu, pairing-nya itu BTC ke altcoin-nya langsung atau BTC ke USDT-nya dulu? Oh, gue selalu pairing semua ke BTC sekarang. Semua di hidup gue pairing ke BTC. Karena kalau kalah sama itu ya berarti kalah sama Bitcoin gitu. Mendingan beli Bitcoin ya berarti kan. Ngerti nggak? Jadi semua portfolio gue tuh gue adu juga sama Bitcoin. Portofolio harus diadu sama Bitcoin dong. Kalau lu bikin porto altcoin lu sendiri terus kalah sama ini kan lu kayak orang tolol berarti. Gitu. Benar. Oh, berarti selalu Balik lagi. cuan lu balikin ke. Iya, sampai gue ketemu store of value yang lebih bagus, tapi gue belum ketemu sekarang. Ya mungkin gue bisa ke commercial property suatu saat. Nggak tahu kan, tapi ya store of value gue belum ketemu yang lebih bagus dari itu sekarang. Iya. Tapi sebagai pemain properti, jangan main di commercial property. Mungkin kalau misalnya caranya beda, boleh lah. Oke. Kalau kungfunya beda siapa tahu. Kalau kungfunya beda. Soalnya kebanyakan orang commercial property itu, menurut gue saat ini sih justru rugi. Oh sekarang rugi, yang baru-baru rugi. Sebenarnya 5 tahun terakhir, ruginya itu 5 tahun terakhir. Yes, rugi 5 tahun terakhir. Ini terutama untuk yang commercial building yang high rise ya. Soalnya occupancy rate kita tuh saat ini di titik terendah sejarah. Karena COVID kan. Nah ini sebenarnya menarik. Mungkin gue sedikit digress ya. Yeah. Soalnya ini sempat nyentuh di commercial property dan gue rasa harus share ke teman-teman gitu loh. Sebenarnya ada satu fakta yang menarik bro. Even sebelum COVID, kita tuh udah di low occupancy rate. Dan ini menarik kan, dan menariknya itu adalah kayak why gitu. Padahal office building itu adalah salah satu market di mana memprediksi itu sangat mudah. Kalau misalnya kita ngomongin kayak ekonomi ya, kayak kan C plus I plus G plus net export gitu kan. Even the best economist, the best menteri itu mungkin prediksinya tuh susah untuk akurat gitu. Tapi kalau misalnya office building bro, itu sangat-sangat mudah untuk prediksi. Kenapa? Soalnya jumlah gedung yang dibangun setiap tahun itu kurang dari 30. Jadi setiap tahun kita tuh udah nge-track gitu. Oh setiap tahun di Sudirman, di Tamrin, di apa tuh yang ada berapa? Jadi ini. Sehingga new supply-nya every single year kita tahu deltanya gitu. Dan kita juga tahu setiap tahun new demand-nya berapa gitu. Nah kita tinggal tarik kan. Saat itu sangat-sangat obvious bahwa office building ini bakal jadi oversupply gitu. Tapi ada ya, cuman gara-gara kenapa kita marah ke sana, kita ngomong setelah ini lah. cuman menariknya itu kayak bahkan orang tuh udah tahu directionally itu pasti bakal oversupply. Tapi orang masih ngebangun. Kan gue bilang commercial property sebenarnya kan gue nggak specifically ngomong di sini kan. Bener. Nah, cuman gue setuju sama lu soalnya sama kayak kripto. Sama kripto maksudnya lu bisa ngomong orang investasi kripto, cuman orang yang nggak ngerti cara mainnya rugi juga. Sama kayak kalau misalnya orang main commercial property. Dan gue yakin lah kalau misalnya seorang Timothy main commercial property dia pasti con juga kok. dengan lu punya niat buat belajar segitu tingginya, ya lu pasti bisa cari loophole lah. Oke. Pasti ada celahnya itu. Pasti ada celahnya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.